Bedtime Stories bersama Opang Salesman. Kali ini buku berjudul The Motivation Code, penulis Todd Henry with Ron Penner. Di dunia yang sibuk ini, kebanyakan orang tidak memahami diri mereka sendiri dan mereka terus melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka itu tidak mengerti melakukan hal tersebut itu untuk apa. Hal ini terjadi karena banyak hal yang ada di dalam otak kita yang akhirnya akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita sendiri. Fenomena ini dinamakan rasionalisasi, yaitu alih-alih menerima bahwa perilaku kita tidak rasional, justru kita kadang malah membangun penjelasan yang salah dan membuat beberapa hal seolah menjadi rasional. Nah, ini sering terjadi, bahkan seringkali kita tidak menyadari telah berperilaku seperti itu. Tapi kini ada hal yang dapat mengatasi hal tersebut, yaitu motivation code. Kode motivasi. Kode motivasi menjelaskan motivasi unik yang mendorong perilaku kita. Setelah kita memahaminya, kita akan tahu apa yang sebenarnya memotivasi diri kita masing-masing. Misalnya, apakah yang kita lakukan itu sebagai bentuk kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, atau mengatasi tantangan, atau justru membantu orang lain. Kode unik ini tidak berubah. Apa yang memotivasi kita 5 tahun yang lalu masih akan memotivasi kita dalam 10 tahun ke depan. Kode motivasi kita akan tetap konstan di semua situasi. Ada 4 macam motivation code, yaitu yang pertama, kode motivasi visioner. Jika kita memiliki kode motivasi visioner, maka kita akan berusaha meraih bintang. Seorang visioner dapat melihat peluang di mana orang lain tidak bisa melihatnya. Tetapi kode motivasi yang giat ini memiliki jebakan. Banyak visioner berfokus pada hasil yang jauh dengan mengorbankan prioritas yang lebih mendesak. Ketika seorang visioner tidak menambatkan impian mereka pada rencana konkret, maka visi mereka akan gagal. Jika kita bekerja dengan seorang visioner, mintalah dia untuk memberikan peta jalan taktis terperinci yang menjelaskan bagaimana dia akan mencapai ambisinya. Yang kedua, kode motivasi achiever. Kode motivasi achiever ini menggambarkan seorang achiever akan termotivasi oleh prestasi, mendapatkan kepuasan dari melihat kembali semua tantangan yang telah mereka atasi. Berbekal fokus seperti laser pada tantangan yang dihadapi, orang yang berprestasi memiliki kemampuan unik untuk menghilangkan gangguan apapun yang tidak akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Masalah lain dengan orang-orang yang berprestasi ini adalah dorongan mereka untuk mengubah segalanya menjadi sebuah kompetisi. Jika kita bekerja dengan seorang achiever atau seorang yang berprestasi, jangan merasa seolah-olah kita harus menari mengikuti iramanya. Sebaliknya, tetapkan harapan yang jelas tentang berapa banyak waktu dan energi yang dapat kita curahkan untuk apapun yang kita kerjakan bersama. Kode motivasi berikutnya adalah kode motivasi kolaborator. Seorang kolaborator adalah additional yang disambut baik untuk tim manapun, di mana orang lain mencari pengakuan dan kemuliaan, justru kolaborator dengan senang hati akan ikut serta dan membantu seluruh tim untuk maju. Mereka jauh lebih tertarik untuk menjadi anggota tim yang berharga. Kolaborator cenderung mencela dirinya sendiri, seringkali meremehkan pencapaian diri mereka sendiri.
Mereka melakukan ini karena mereka tidak ingin menonjol atau tidak ingin diakui secara individu. Kemudian, kode motivasi berikutnya adalah kode motivasi seorang pembelajar. Seorang pembelajar lebih suka berpikir daripada melakukan. Bukan karena pembelajar lebih pintar dari orang lain, hanya saja mereka tidak mudah menyerah. Jika seorang pembelajar mengalami kesulitan memahami konsep baru, dia tetap akan berpegang teguh pada itu. Dia akan membaca lebih banyak dan tidak berhenti sampai dia mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Demikian tentang The Motivation Code. Sampai ketemu di Bedtime Story berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.